Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami lanjutkan pembahasan tentang diet untuk menurunkan berat badan. Jadi, jika mau terus terang bahwa untuk menjaga tubuh itu agar tetap ideal, biar tidak kegemukan, itu ada pada mindsetnya, cara berpikir atau cara memandang seseorang pada dirinya sendiri. Jadi saya gali bahwa orang-orang yang memiliki tubuh yang gemuk, subur dan berlebihan itu rata-rata biasanya mereka memang makannya itu over, berlebihan makannya. Dan dalam pikiran mereka enak kok, makan kan enak gitu. Jadi mereka itu tidak berpikir bahwa ketika berat badan itu berlebihan tentunya akan tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena yang pasti kelembapan, dahak itu berlebihan di dalam tubuh seseorang, akhirnya mengganggu kelancaran metabolisme, kelancaran peredaran darah. Nah, itu mesti menimbulkan banyak masalah. Dan yang pasti sudah mafhum kalau seorang dengan kelebihan berat badan biasanya mungkin akan ada perlemakan liver atau ada masalah pada jantungnya. Itu hanya yang terkenal saja. Selain itu, terutama mungkin masalah lutut karena terlalu berat menyangga. Jadi kemana-mana kita itu membawa daging atau membawa lemak yang begitu banyak, puluhan kilo kita bawa kemana-mana, puluhan tahun kita selalu bawa ke sana kemari, tidur, bekerja, puluhan kilo lemak itu kita bawa dan itu tidak berguna gitu loh. Bagi tubuh kita itu tidak berguna. Dan mindset atau cara berpikir itulah yang mestinya dimiliki oleh seseorang yang memang menginginkan benar-benar menurunkan berat badannya. Kebanyakan orang yang ingin menurunkan berat badan, dia itu tidak mau merubah cara berpikirnya, cara memandang kehidupan ini, cara memandang tentang makanan, itu dia tidak mau berubah. Yang dia mau berubah adalah bentuk tubuhnya itu biar bisa langsing dan menarik. Setelah mengalami kegemukan, obesitas, apalagi yang berlebihan, mereka rata-rata baru sadar bahwa setelah gemuk itu kok berkurang ya cantiknya atau berkurang ya menariknya, kok jadi jelek ya, itu baru terfikirkan itu, atau sudah mulai protes pasangannya atau diolok-olok, baru dia akan merasa insecure, merasa tidak nyaman pada penampilannya. Tetapi ketika diminta untuk diet, mengurangi makanannya yang dia makan itu karena berlebihan banget lemak, makanannya berlemak-lemak, porsinya banyak, bolak-balik makan, dikit-dikit ngemil. Nah, itu dia tidak mau mengurangi itu. Kalau toh mau, tiba-tiba radikal. Jadi begitu dia itu bosan dengan ritual atau cara hidupnya yang baru yang memang berlebihan dan mestinya merusak tubuhnya itu, akhirnya dia kembali ke kebiasaan yang sebelumnya, yaitu makanan banyak. Akhirnya dia sudahlah, pokoknya tubuhku seperti ini saja, gak apa-apa asal aku bisa kembali memuaskan nafsu makanku, kan gitu. Jadi ketika seseorang itu tidak punya batasan
aku harus membatasi. Ternyata hidup ini bukan untuk makan loh. Nah, prinsip-prinsip seperti itu kan yang harusnya memang ditanamkan, dan itu rata-rata tidak ada pada orang dengan obesitas. Mereka merasa aku baik-baik saja kok, aku juga mendapat pasangan, aku enjoy dengan kehidupanku. Bukan tentang itu, tetapi tentang kesehatannya, tentang rasa percaya dirinya itu di kemudian hari itu akan mengganggu. Dan yang pasti organnya ada yang mengalami masalah, minimal mungkin diabetes yang lembab panas itu tadi, atau masalah-masalah lain, kolesterol tinggi atau trigliserid tinggi, terus mungkin artritis, caranya rematik yang karena memang lembabnya berlebihan. Tetapi memang rematik itu tidak serta-merta punyanya orang obesitas ya. Jadi ketika seseorang itu sulit sekali menurunkan berat badannya, itu bisa diperiksa kemungkinan karena memang dia tidak mau merubah cara pandangnya terhadap makanan. Dia suka memuaskan nafsu makannya. Jadi kalau dilihat orang-orang dengan obesitas itu memang seperti hidup itu untuk makan. Jadi yang benar itu makan untuk hidup. Jadi ada kesalahan di situ. Terus ada lagi, saya pernah lah menjumpai seorang yang dulunya langsing, akhirnya benar-benar bedah setelah melahirkan. Itu karena dia over. Jadi dia makan semua makanan yang bergizi menurutnya, terus agar janinnya berkembang dengan baik, terus menyusui pun los, makannya semua dimakan. Padahal anaknya itu hanya kecil ya, nggak mungkin lah makan makanannya itu porsinya sama dengan porsinya kita, kan begitu. Apalagi seorang itu janin di dalam tubuh kita itu tetap berkembang loh, walaupun ibunya umpamanya tidak makan ya. Kan banyak ibu-ibu itu mengalami mual, muntah yang berlebihan, hiperemesis saat hamil. Tetapi ajaibnya janinnya itu tetap berkembang dengan pertumbuhan yang normal. Nah, itu membuktikan bahwa kebutuhan pada wanita hamil itu tidak sebanyak yang dipikirkan orang yang akhirnya kegemukan setelah ketika dia mengalami hamil dan melahirkan, menyusui. Jadi dia itu berpikir, aku kan menyusui, akhirnya makan itu namanya susu itu berapa gelas dia minum, makanannya bolak-balik makan, bolak-balik ngemil, yang ini, akhirnya tubuhnya bedah, bengkak. Nah, itu kadang orang itu sulit untuk mengembalikan ke tubuhnya semula, apalagi dia sudah enjoy dengan makan banyak dan makan memuaskan nafsunya, yang ini aku suka, ini aku suka itu. Akhirnya nafsu itu menuruti hawa nafsu. Makanya akhirnya kegemukan itu ternyata hanyalah sekedar memuaskan nafsu semata, kan, nafsu makan. Kalau kebutuhan kan aslinya tidak sebanyak itu makanannya, tidak sebanyak orang-orang yang obes ya. Orang-orang yang obes itu kalau setahu saya makanannya memang sangat banyak. Kalau umpamanya saya itu satu porsi itu jarang habis saya makan itu. Satu porsi dimanapun itu saya mesti tidak habis, kadang harus dimakan berdua. Ya mungkin itu kurang bagi sebagian orang, tetapi ya ini selama ini yang saya jalankan seperti itu. Ya tidak ternyata memang asupanmu seberapa
itulah yang akan menjadi dirimu kan gitu. Diri kita ini adalah apa yang kita makan. Jadi ketika badan kita itu melar, itu berarti yang kita masukkan ke tubuh kita itu berlebihan, melebihi kapasitas atau melebihi kebutuhan hidup standarnya. Akhirnya ada lumbung-lumbung di tubuh kita penuh lumbung akhirnya kalau over. Nah, kecuali kita memang ikhlas untuk gemuk, ikhlas untuk obesitas, memang aku suka, memang aku begini, enggak masalah. Tapi ya itu tadi, tetap apapun yang berlebihan itu kan tidak disukai, tidak akan memberikan dampak yang positif bagi tubuh kita. Jadi kembali lagi ke mindset, ketika seseorang itu kesulitan menurunkan berat badan itu rata-rata di klinik ya, di klinik itu kebanyakan orang yang datang, Mbak aku ingin langsing. Berapa kali aku kesini Mbak bisa langsing, ditusuk itu gitu. Dia maunya itu makan sembarangan tapi tetap langsing. Ya kalau memang badannya masih ideal, makannya banyak, terus ditusuk jarum, ya itu bagus. Tetap metabolismenya bagus, akan dikeluarkan yang memang harus dikeluarkan kan gitu. Tetapi ketika seseorang itu sudah obesitas, terus dia tidak mau mengurangi apa yang dia masukkan ke mulutnya, bagaimana caranya? Kalau cuma sekedar aku puntur, tusuk-tusuk gitu ya, tiba-tiba berkurang berapa kilo, itu larinya kemana? Keluarnya lemak itu tadi. Makanya yang pengen langsing cepet itu kan nggak sabar, akhirnya disedot lemak atau apa itu tiba-tiba kurus kan. Tetapi mekanismenya tubuhnya, sindromnya, terus dia mindsetnya itu masih sama, ya akan kembali lagi gemuk lagi. Kalau selama gaya hidupnya, pola makannya, cara berpikirnya itu tetap, ya akan tetap. Jadi tubuh kita itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai apa yang kita bataskan. Kita memberi batas kepada tubuh kita, kepada hidup kita, kepada otak kita, bahwa oh aku tuh maunya begini. Itu secara tidak sadar kita itu mendiktekan seperti itu pada otak kita. Jadi seperti ini, dulu saya pernah punya anak itu pengen gemuk lah. Bagi saya gemuk itu bagus untuk anak-anak ya, lucu gitu, ada bayi gemuk. Akhirnya semua makanan yang bergizi itu saya masukkan semuanya. Akhirnya obesitas. Anak saya yang pertama itu obesitas banget, sampai terjadi dia mengalami radang usus buntu yang akhirnya terlambat ditangani itu gara-gara terlalu tebalnya lemak di perutnya, sehingga USG itu tidak berhasil tidak ketemu penyakitnya, ya jadinya menyebar itu radangnya sampai ke selaput perut, peritonitis, ya nggak tertolong lagi. Setelah itu saya itu pokoknya berpikir atau mindset saya berubah bahwa anak itu kalau pengen sehat, pengen panjang usia, itu bukan anak yang gemuk. Pokoknya saya mau anak yang tidak gemuk lah gitu. Setelah itu tiap punya anak itu mesti kurus-kurus anak saya itu. Jadi ternyata itu tuh tergantung kita itu mendesain apa yang kita inginkan, kita pikirkan terus-menerus, kita doakan, dan itu terwujud dalam kehidupan kan gitu. Jadi biasanya orang-orang dengan obesitas memang dia enjoy dengan obesnya awalnya sebelum terjadi obes loh ya. Dia itu memandang indah pada
badan yang berisi penuh. Itu bagi dia fine-fine aja, baik-baik saja dan bagus gitu. Akhirnya itu secara tidak langsung mendikte pada otaknya untuk makan banyak, enak. Saya tanya beberapa anak-anak itu yang obes-obes itu, sudah cukup makannya? Lah enak kok gitu. Jadi itu alasannya enak kok. Itu dibilangi sampai apapun bahwa itu nggak sehat, nggak mengerti. Akhirnya ada di antara anak-anak yang obes itu ada yang sudah menginjak masa remaja. Akhirnya tahu kalau gemuk itu aduh kok jelek kan, tapi kan sudah terlanjur. Terus untuk merubah mindset kembali itu dibutuhkan kan kerja sama orang tuanya. Terus memang benar-benar apa yang dia yakini itu didukung oleh semuanya. Kalau dia mindsetnya begini, ternyata sekeluarganya masih benar-benar lost, tidak ada batasan tentang makanan, ya akhirnya sangat sulit bagi dia untuk menurunkan berat badan. Akhirnya capeknya olahraga ini tetap, diminum jamu ini tetap, bahkan naik kan gitu, turun sedikit tapi naik lagi. Yaitu karena itu tadi, keyakinan, cara berpikir, cara pandang. Kalau pandangan kita itu langsing, itu ya memang harus langsing, itu harus menjaga pola makan ya. Tidak harus ya, tapi itu sudah terbentuk mantap keyakinannya seperti itu gitu loh. Kalau cuma sekedar harus begini, aduh berat sekali, itu semacam kewajiban yang sulit untuk dilaksanakan. Kecuali kalau itu memang sudah menjadi keyakinan, ditanamkan bahwa memang yang sehat itu begini, makan itu terbatas, tidak boleh berlebihan. Berlebihan itu temannya setan. Bahwa kalau berlebihan itu mekanisme di dalam tubuh itu jadi begini loh gitu. Kalau dijelaskan dan dia mau mengerti, oh begitu ya gitu, sampai anak-anak atau orang dewasa yang gemuk itu mengerti, ya mereka akan mengerti pula gitu. Akan terjadi pula apa yang langsing yang dia inginkan. Jadi kenapa sangat sulit orang gemuk itu turun berat badannya, yaitu mindsetnya tidak berubah. Tetap bahwa makanan itu indah di matanya, bagus, wah kemana-mana kuliner itu utama, enak banget. Terus kalau memang pas enak itu boleh dia makan sekenyang-kenyangnya sampai muntah. Banyak saya jumpai anak-anak atau orang itu makan sampai muntah karena saking enaknya dia eman untuk membuang. Ada banyak kan orang-orang tua itu kalau ada makanan sisa-sisa itu kalau dibuang eman, akhirnya tidak ada makanan yang tersisa. Tetapi kan dia memberati tubuhnya, mendolimi tubuhnya. Salah satu dia memang benar untuk agar tidak mubazir, tetapi dia mendolimi tubuhnya. Harusnya sudah cukup segitu, akhirnya dia makannya berlebihan. Ketika berlebihan, yaitu tadi, kalau dibuangnya lewat mengeringatkan, itu bahayanya di jantung. Makanya dulu pernah ada obat pelangsing itu dari mahuang namanya ya, epedra. Itu banyak kasus tiba-tiba mati, serangan jantungnya yang bermasalah. Nah, karena memang itu tadi di dalam pengobatan Cina bahwa keringat itu adalah cairannya jantung. Ketika dikeringatkan sebegitu rupa, akhirnya ya jantungnya ya fungsinya ya benar-benar anjlok, turun. Akhirnya banyak yang mati. Itulah kenapa namanya mahuang itu dilarang oleh BPOM beredar di Indonesia. Mungkin seperti itu ya alasannya, tetapi alasan lainnya saya tidak tahu. Tapi memang dulu waktu saya awal-awal belajar herbal itu ada yang kasus di luar negeri itu makannya mahuang itu. Akhirnya banyak
timbul kematian. Nah, ada lagi yang memencretkan seperti mungkin daun sena atau apa. Enggak masalah sih sebenarnya memencretkan, tetapi kalau berlebihan tetap cairan tubuh, walaupun orang gemuk ya, gemuk itu bukan berarti cairan tubuhnya berlebih loh ya. Gemuknya kan cairannya kan sudah menyatu di itu ya, di mana? Di sel-selnya. Kadang yang bahaya itu yang di pembuluh darah, yang cairan itu yang habis. Kalau terkuras, walaupun gemuk, tetap kalau diare itu tetap lemes. Jadi harus diganti cairannya. Ya tetap memang aslinya kalau jujur menurunkan berat badan itu tidak mudah, karena memang itu tadi merubah pola hidup, merubah gaya hidup, dan itu berarti merubah kehidupan seseorang. Seseorang kok bisa berubah, itu mesti butuh revolusi. Nah, revolusi yang dia lakukan itu kan harus dari dirinya sendiri, dari kesadaran. Ya besar, itu sesuatu yang besar. Jadi tentang menurunkan berat badan itu tidak sekedar minum kapsul spread terus langsing begitu. Nah, itu malah ya bahayanya di situ. Satu-satunya cara ya operasi, itu diambil semua lemaknya, tiba-tiba kempes. Tapi ya itu tadi kan, itu merubah. Nah, itu boleh apa enggak seperti itu. Yang pasti memang sehat itu dari jiwa dan raga kita, dari pola hidup kita, dari pola berpikir kita. Nah, seperti itu, mumpung orang-orang ini yang belum kegemukan, segera lakukan ya, ditimbang atau dijaga polanya agar tidak melampaui berat badan yang normal. Tapi semua itu tergantung kita. Kalau kita itu nggak apa-apa segini, agak gemuk dikit nggak apa-apa, nah itu biasanya kita memang akan gemuk karena ngikuti itu. Apalagi sudah berkali-kali kita bilang seperti itu, nah otak itu nulis itu tertulis, dan akhirnya itu yang akan terjadi pada kita. Kalau orang yang gemuk itu juga akan diberi afirmasi atau kalimat-kalimat yang bahwa langsing itu begini, sehat, lebih itu nanti otaknya tetap akan butuh waktu, tetapi dengan perubahan dari pola berpikirnya, akhirnya otak itu akan mengeluarkan entah enzimnya, hormonnya itu akan berbeda dengan sebelumnya di saat afirmasinya itu enggak Jadi jangan aduh aku kok gemuk ya, kok gini ya, malah negatif, itu enggak akan merubah. Kalau toh merubah malah tambah semakin jelek, karena ternyata di dunia ini berlaku hukum kemagnetan itu. Ketika kita berpikir negatif, ya yang datang itu bertubi-tubi negatif. Ketika kita berpikir positif, yang datang bertubi-tubi positif. Seperti itu, magnet. Nah, itu sepertinya itu saja. Jadi semuanya tentang pola pikir, cara pandang, dan cara mengatur banyak tidaknya asupan, dan apa yang kita masukkan ke tubuh kita harus diseimbangkan. Kalau toh olahraga, ya silahkan, itu memang bagus, tetapi jangan yang mengeringatkan terlalu, jangan berlebihan juga. Sesuaikan dengan kondisi. Kalau ya jangan berlebihan, pokoknya sesuaikan kondisi. Apa yang mungkin dibaca-baca tentang olahraganya itu tetap akan membantu
atau bisa juga dengan bobokan ya. Kalau yang ini sedang dicoba itu minyak Grand Shiva itu dioleskan di perut. Itu biasanya yang tidak lancar BAB-nya itu bisa lebih lancar. Sebenarnya karena obes itu terjadi karena memang pencernaan ya, organ pencernaan ya, memang masih lebih bagus dikeluarkan lewat BAB itu tadi. Dan mekanisme yang Slimci ya, yang Slimci produk dari Melins Care itu membuang lembab panasnya bisa dari urin, jadi dibuang lewat pipis, juga dibuang lewat BAB feses. Kalau untuk mengeringatkan enggak, itu terlalu berbahaya dan tidak begitu dianjurkan. Jadi yang saya terapkan itu dan meluruhkan stasis. Nah, ini untuk racian berikutnya, untuk Slimci lebih saya tambahi resep-resepnya dengan yang dilengkapi lagi lah, untuk membuang lembab panas, mengusir dahak, melancarkan energi, melancarkan darah, terus sedikit menguatkan limpa, menguatkan pencernaannya lebih diperbaiki. Kadang orang yang obes itu karena memang organ cernanya itu mengalami masalah. Nah, itu sementara dari saya tentang diet. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan dan mengajari kita bahwa hidup ini yang sedang-sedang saja, tidak rakus pada dunia, tidak terlalu rakus pada makanan. Makanlah apa yang paling dekat dengan kita. Jadi itu artinya kita tidak cekakaran kalau bahasa Jawa itu, jadi meraih sana gitu. Jadi orang yang rakus itu tadi ya, ngerebut sana ngerebut sini. Jadi makan yang paling dekat dengan kita, yang terlihat tidak angah-angah, namanya ya madyo, makan gaya gitu loh, tidak satu sendok penuh dimasukkan, wek ngunyahnya juga sebentar langsung ditelan cepet-cepetan, apalagi makannya bersama-sama cepet-cepetan biar dia dapat lebih banyak. Nah, itu tuh juga akan mempengaruhi sifat kita. Ketika seseorang itu memiliki suka makan ya, makannya berlebihan, itu secara tidak sadar itu akan berefek pada kejiwaannya, pembentukan karakternya, sifatnya menjadi seorang yang bersifat atau yang suka dengan suka berlebihan di masalah lainnya, rebutan. Dia maunya banyak, tidak mau berbagi, karena baginya wong enak kok dibagi-bagi. Ini kan milikku. Jadi seseorang yang lebih suka makannya itu banyak, rata-rata sifatnya akan seperti itu, membentuk jiwa yang tidak mau berbagi, maunya serba banyak, dan memuaskan nafsunya, memuaskan keinginannya, syahwatnya. Jadi dia harus kenyang, harus kekenyangan, ini enak. Kadang anak-anak yang seperti itu tuh porsinya itu lebih dari 1 porsi, padahal ya cuma anak-anak gitu loh, mau dipakai apa. Kan kalau di agama kita itu, yang agama Islam itu kan
makan itu sekedar menegakkan tulang agar kita itu bisa beribadah, kan hidup itu untuk beribadah. Jadi kita makan itu ya tujuannya untuk melakukan ibadah itu tadi. Jadi bukan dibalik hidup untuk makan. Tuh. Mungkin ini saja dari saya ya. Apalagi ya? Oh ya, untuk minuman tetap jangan terlalu banyak juga. Minum terlalu banyak itu akan membuat sel-sel di dalam tubuhnya itu tergenang. Ada genangan, akhirnya ginjalnya juga tidak bagus. Ya pokoknya sak madyo. Kita haus ya kita minum secukupnya. Itu saja dari saya. Semoga Allah memudahkan kita untuk beribadah di jalannya dengan menjaga kesehatan kita. Tubuh kita ini adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kekuatan kita untuk menjaga tubuh kita dan hidup kita agar sepanjang apapun usia kita tetap sehat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.